Sinar mentari pagi yang cerah menembus celah daun, mewarnai sepetak langit biru jernih menjadi keemasan. Di bawahnya, sebuah tembok bata tinggi menjulang panjang, seolah menjadi batas tak kasat mata. Sepanjang dasar tembok, dalam naungan sejuk, Shirone berjalan sendirian. Rambut pirang pucatnya terselip beberapa daun kering, matanya memancarkan keseriusan. Di tangannya, ia memegang erat gulungan kertas, langkah kakinya berdesir pelan di atas rumput, memecah keheningan pagi. Di bawah pohon, sekelompok orang berkumpul dengan saksama mendengarkan seorang tetua menjelaskan. Shirone perlahan maju ke arah sana, pandangannya tak lepas dari pemandangan hangat dan penuh pengetahuan di hadapannya. Di bawah pohon tua, kepala sekolah Alpies Milch tampak bermartabat namun tenang, dikelilingi oleh para siswa elitnya mengenakan seragam akademi yang mewah. Seorang siswa yang jeli mengenali pendatang baru itu bergegas melaporkannya kepada kepala sekolah dengan nada menghina. Yang mulia kepala sekolah, dia bukan bangsawan, saya rasa dia rakyat jelata. Seorang siswa berambut gelap berteriak keras, "Hei, kamu tidak diizinkan masuk sini." Suara-suara usiran lain ikut menyusul, yang puncaknya adalah teriakan marah, "Pergi sana!" Semua kata-kata pengusiran yang menyakitkan itu seperti pisau yang menusuk Shirone. Anak laki-laki itu berdiri terpaku, mata birunya yang besar dan bulat terbuka lebar, berkaca-kaca. Wajahnya yang kotor dan pakaiannya yang sederhana sama sekali tidak cocok di antara seragam-seragam mewah itu. Beberapa daun kering masih menempel di rambut pirangnya yang acak-acakan, menjadi bukti perjalanan melelahkan menembus hutan. Dia hanya berdiri di sana, membeku, perasaan terhina dan kebingungan membanjiri dadanya. Alpias tersenyum lembut, kerutan di sekitar mata kuning kecoklatannya memancarkan kehangatan. Suaranya rendah dan halus. Huhu, tidak apa-apa. Kemarilah. Apa yang dikatakan orang tua ini membuatmu tertarik? Menghadap sang kepala sekolah, Shirone mendongak. Mata birunya memancarkan kerinduan yang mendalam. Beberapa helai daun kering masih menempel di rambut pirangnya yang kusut. Setelah ragu sejenak, anak itu bersuara. Dengan suara kecil namun penuh tekad. Aku ingin melihat sihir. Alpias tersenyum tipis, tampak sedikit terkejut. Huhu, apakah kamu belum pernah melihat sihir sebelumnya? Ya, jawab Shirone jujur. Aku sudah membacanya di buku, tapi belum pernah melihatnya dengan mata kepala sendiri. Pengakuan anak itu tampaknya membangkitkan ingatan yang tidak menyenangkan. Pemandangan tiba-tiba berubah. Shirone berdiri sendirian, canggung di tengah lapangan rumput yang luas. Kedua tangannya tergenggam cemas. Di tengah kerumunan, sebuah suara jahat terdengar, memecah kesunyian. Bohong, rakyat biasa mana tahu membaca buku. Di tengah padang rumput hijau yang rimbun, Shirone membungkuk dengan hormat. Suara anak itu terdengar penuh desakan dan semangat. "Apa saja boleh, tolong guru, tunjukkan pada saya." Duduk di bawah bayangan pohon tua, di antara para murid yang mengelilinginya, kepala sekolah Alpies tertawa riang. Senyum ramahnya membuat janggut peraknya bergoyang. "Hahaha, itu tidak sulit sama sekali. Aku akan menunjukkan kepada kalian mantra yang bisa menciptakan angin." Selesai bicara, embusan angin sejuk tiba-tiba berembus entah dari mana, membelai kulit. Anak-anak di sekitarnya bersorak gembira dalam keheranan. "Wah, itu angin, angin itu!" Namun, tidak ada yang lebih terkesima selain Shirone. Anak itu perlahan berdiri tegak, mata birunya terbuka lebar, dengan terheran-heran merasakan embusan angin yang bermain-main di rambut pirangnya, meninggalkan beberapa helai daun hijau. Tangannya mengepal erat, hatinya dipenuhi perasaan yang kuat dan tak terlukiskan. Angin, ya. Tiba-tiba, angin aneh berembus, membuat rambut pirangnya acak-acakan. Dia bertanya-tanya dengan bingung dalam hatinya, mengapa ada angin seperti ini? Kejutan itu dengan cepat berubah menjadi kepanikan saat angin bertiup semakin kencang secara tidak masuk akal. Dia hanya sempat berseru, "Hah?" dengan bingung sebelum tanah di bawah kakinya bergetar. Sebuah pilar cahaya biru raksasa dengan kekuatan mengerikan tiba-tiba menyembur dari tanah, melemparkan segalanya ke langit. Shirone merasa tubuhnya ringan, kehilangan gravitasi, dan terlempar langsung ke udara. Di sekelilingnya, para siswa lain juga mengalami nasib yang sama. Mereka terlempar secara kacau, teriakan ketakutan menggema di mana-mana. Terbawa dalam pusaran sihir yang dahsyat, Shirone hanya bisa berteriak putus asa. "Ah!"
Dunia di bawah kakinya jungkir balik sesaat. Pemandangan kota dan hamparan hijau pepohonan mengecil dengan cepat. Angin menderu di telinganya, tetapi alih-alih takut, perasaan gembira yang luar biasa meluap di dadanya. Murid-murid lain bersorak gembira. Wahoo, hahaha, seru sekali. Dia dan para siswa lainnya melesat ke atas, tampak seperti titik-titik hitam kecil di antara langit biru yang luas, meluncur melewati awan pupih selembut kapas. Ketika mencapai puncak lintasan, momen tanpa bobot yang singkat menyelimuti mereka semua. Segera setelah itu, gaya gravitasi menarik mereka jatuh lurus ke tanah. Shirone dan teman-teman sekelasnya terjun bebas. Tubuh mereka secara tidak sadar membentuk lingkaran aneh di udara, melesat menuju tanah jauh di bawah. Perasaan disorientasi dan kehampaan melanda Shirone saat ia menyadari tubuhnya sedang meluncur lurus ke bawah dengan kecepatan mengerikan. Angin menderu keras di telinganya, rampit pirangnya berkibar acak-acakan di udara. Keterkejutan awal segera digantikan oleh kengerian yang mendalam. Mata Shirone terbelalak, sebuah jeritan melengking keluar dari dadanya saat ia menggapai-gapai sia-sia, berusaha berpegangan pada kehampaan. Ia sedang jatuh bebas lurus ke tanah. Kenapa aku jatuh seperti ini? Pikiran panik melintas di benak Shirone. Keringat dingin membasahi dahinya, dan ketakutan ekstrim saat menghadapi kematian yang mendekat mencekik setiap nafasnya. Segera setelah itu, ledakan tawa riang mulai pecah seperti kembang api. Hahaha. Di tengah lapangan rumput hijau subur akademi, di hadapan mata kerumunan siswa, Shirone melayang sekitar 1 meter di atas tanah. Bocah jenius itu meringkuk, kedua tangannya menutupi wajahnya dalam rasa malu yang ekstrim, tubuhnya terus-menerus bergetar. Di sekelilingnya, teman-teman sekelasnya tidak menyembunyikan kegembiraan mereka. Mereka tertawa terbahak-bahak melihat pemandangan yang unik ini. Dari posisi yang bisa mengamati segalanya, kepala sekolah Alpias bertanya dengan tenang, "Bagaimana?" Dengan senyum lembut dan mata yang bersinar penuh kebanggaan, kepala sekolah Alpias menyatakan itu adalah sihir. Dua murid yang berdiri di sampingnya juga tersenyum lebar, sepenuhnya terpukau oleh apa yang baru saja mereka saksikan. Mata birunya melebar, dipenuhi dengan keterkejutan yang luar biasa. Sebuah dunia yang sama sekali baru saja terbuka di hadapannya. Sebuah dunia hal-hal yang tidak mungkin. Ia berbisik, suaranya tercekat karena kewalahan dan kebingungan. Sihir, apa itu? Pertanyaan dari masa lalu seolah masih terngiang. Melihat wajah Chiron yang termenung, Alpias mengusap janggut peraknya. Ia menjawab dengan merenung, mari kita lihat. Sihir, jika saya harus memberikan contoh maka... Menghadapi senyum kepala sekolah Alpias Milch yang sulit ditebak, Shirone tidak bisa menahan diri lagi. Air mata mulai mengalir, suaranya pecah karena keputusasaan dan kegelisahan. Tidak apa-apa jika saya tidak mengerti, mohon beritahu saya kebenaran guru. Dari semak-semak terdekat, sekelompok siswa sedang menyaksikan pemandangan yang tak bisa dipercaya. Mereka berbisik satu sama lain, suara mereka penuh kejutan dan ketakutan. Apakah kamu mendengarnya? Dia berani lancang seperti itu kepada kepala sekolah. Bahkan para guru pun tidak berani berbicara dengannya dengan cara seperti itu. Permintaan Shirone tampaknya telah menghilangkan ketenangan di wajah Alpias. Senyumnya menghilang sama sekali. Matanya menyipit, pandangannya menjadi tajam dan dingin. Suasana yang mengintimidasi mulai menyelimuti udara. Chiron berdiri di sana, rambut pirangnya yang acak-acakan melambai lembut tertiup angin, mata birunya memancarkan ekspresi termenung, tenang. Tiba-tiba, tawa jahil Alpias Wilch menggema, memecah kesunyian. Senyumnya menyipit, penuh makna tersembunyi. Kalau begitu, akan kujelaskan sedikit lebih rumit. Sihir adalah sesuatu yang beroperasi di luar aturan biasa. Dengan kata lain, itu adalah aktivitas pikiran yang bertujuan untuk menemukan kebenaran realitas. Kata-kata kepala sekolah seperti kilatan listrik melintas di benak Chiron. Ekspresi tenangnya yang biasa hancur, digantikan oleh keterkejutan ekstrim, mata terbelalak, dan keringat dingin mulai bercucuran. Ia tergagap, sebuah pemikiran berani terlintas di benaknya. Jika ini terlalu sulit, sebuah realitas yang tidak masuk akal, tapi mungkin justru karena itu malah lebih dekat dengan kebenaran. Shirone berdiri sendirian di tengah, memunggungi, menjadi pusat perhatian dari semua tatapan para murid yang berdiri dan duduk di sekelilingnya. Terdengar tawa serak, penuh kegembiraan dan kenakalan dari arah kepala sekolah. Apakah itu juga tertulis di buku? Shirone dengan ekspresi yang sekaligus terkejut dan antusias dengan cepat menjawab, suaranya penuh keyakinan dan semangat. Tidak tuan, saya hanya melihat kemiripan antara buku-buku itu. Banyak ide dari orang-orang hebat yang pernah dianggap tidak masuk akal
akal dan dijauhi, tetapi pada akhirnya ide-ide itu diterima sebagai informasi baru, kebenaran baru. Di tengah lamunan yang tak berujung, seberkas cahaya muncul di benak Shirone. Jadi, mungkin kebenaran sejati tersembunyi di dalam hal yang tidak rasional. Berdiri di tengah kerumunan siswa yang kebingungan, kepala sekolah Alpies mengangguk pelan. Tangannya membelai janggut putih keperakan dengan senyum puas. Benar seperti yang kuduga, gumamnya dengan gembira. Mungkin, seketika itu, di tengah halaman yang cerah dan di bawah tatapan heran, Shirone berdiri sendiri. Tubuhnya kecil, namun memancarkan ketebuhan yang luar biasa. Ia mendongak, suaranya lantang memecah keheningan. Apa yang harus kulakukan untuk belajar sihir? Sebuah senyum licik dan penuh kegembiraan segera merekah di wajah kepala sekolah Alpies. Dalam benaknya terlintas pikiran yang jelas, tak dapat disembunyikan. Seorang anak yang luar biasa. Mata Shirone tak berkedip saat ia melanjutkan dengan tegas. Suaranya penuh tekad baja, bahkan jika itu sangat sulit. Semua pikiran kepala sekolah Alpies tertuju pada Shirone. Ia tahu betul bahwa muridnya itu sedang berusaha mencari informasi akurat untuk penelitiannya sendiri. Tatapan kepala sekolah seolah menembus ruang, berhenti pada sosok remaja itu. Di antara langit biru cerah, beberapa helai daun melayang melewati rambut pirang Shirone yang acak-acakan. Ia berdiri di sana, mata birunya memancarkan keteguhan hati, tanpa gentar. Anak itu, apakah ia benar-benar percaya bisa melakukannya? Alpies bertanya pada diri sendiri, secercah keraguan melintas dalam benaknya. Namun kemudian, sebuah kebenaran telanjang kembali muncul, mengalahkan pemikiran-pemikiran lainnya. Sayangnya, ia berpikir dalam hati dengan nada sedikit penyesalan. Anak itu hanyalah seorang rakyat biasa. Wajah tua Alpies tersenyum tipis, matanya memancarkan kedalaman yang sulit ditebak. Ia menoleh ke arah lawan bicaranya, berkata dengan tegas, "Daripada menjelaskan panjang lebar, lebih baik kubiarkan kau melihatnya sendiri. Shuamin, masuklah ke wilayah roh." Shuamin berdiri di tengah, gadis dengan rambut ungu teranyam rapi. Kedua tangan terjalin serius namun wajahnya memancarkan kegembiraan, menjawab kepala sekolah dengan suara jernih dan tegas, "Ya, kepala sekolah." Berdiri di tengah kerumunan, Shirone tak bisa menahan keterkejutannya mendengar kata-kata itu. Alam roh, ia berpikir dalam hati, mata birunya terbelalak penuh tanya. Tampaknya ini adalah konsep yang sama sekali baru baginya. Seketika itu juga, aura biru mistis menyelimuti Shuamin. Dunia di sekitarnya tampak berubah dan matanya bersinar dengan cahaya magis murni. Gadis itu tersenyum, suaranya bergema seolah dari dimensi lain. "Aku sudah memasuki alam roh, Pak." Duduk bersandar di batang pohon, kepala sekolah Alpies tersenyum lembut dan misterius, janggut putihnya yang panjang sedikit bergoyang. Ia menggenggam kedua tangannya, menyembunyikan sesuatu di dalamnya. "Baiklah," katanya dengan suara berat dan hangat penuh dorongan. "Jadi, bisakah kau menebak berapa banyak koin yang sedang kupegang di sini?" Shuamin berucap pelan, suaranya kecil namun penuh kepastian. "Ada 6 buah." Tepat sekali, Alpies membenarkan. Pernyataan beliau membuat Shirone tertegun, matanya membelalak kaget. Dia menatap telapak tangan kepala sekolah yang terulur, dipenuhi batu-batu kecil mengkilap, tak percaya apa yang baru didengarnya. Bagaimana mungkin, pikirnya, sementara murid-murid lain juga riuh berbisik. Menyadari kebingungan Shirone, Alpies dengan tenang menjelaskan, suaranya terdengar jelas. Saat seorang penyihir fokus, pikiran mereka akan menjadi cukup peka untuk merasakan segala sesuatu di sekitar. Penyihir ulung bahkan dikatakan dapat menghitung jumlah daun di pohon dari jauh. Beliau menggerakkan tangannya pelan, diam-diam membuang beberapa batu. Ini adalah keadaan mental sangat sensitif, zona roh. Begitu beliau selesai bicara, Shuamin masih dengan mata terpejam dan setetes keringat menetes di pelipisnya karena konsentrasi tinggi, kembali bersuara. "Sekarang tinggal 3 buah." Di tengah keheningan, suara dalam dan agung kepala sekolah Alpies bergema, membawa beban yang sulit digambarkan. Tatapannya dalam, berisi kebijaksanaan bertahun-tahun saat menjelaskan ranah sihir tertinggi. Seorang penyihir yang melangkah ke dalam zona akan merasakan dunia luar dengan kekuatan supranatural dan pada akhirnya dapat menguasai kenyataan. Seketika, bayangan Shirone muncul di benaknya. Kepala sekolah tua itu melanjutkan penjelasannya. Tatapannya seolah menembus hati muridnya. Bukan gadis itu yang menghitung koin.
Itu adalah kemampuan untuk merasakan seluruh situasi yang terjadi di depan matanya dalam satu momen yang sama. Penjelasan itu bagai sambaran petir langsung ke benak Shirone. Mungkin sebuah pikiran tiba-tiba terlintas di benaknya. Melihat ekspresi murid-muridnya, Alpes tersenyum lembut, memecah suasana tegang. Ia berkata dengan suara hangat dan penuh dorongan, "Siapapun bisa melakukannya. Kalian cobalah berlatih di tempat yang tenang. Pertama-tama, kalian harus bisa merasakan diri kalian sendiri." Di tengah kerumunan siswa yang sunyi senyap, suara kepala sekolah Alpias Milch menggema, serius dan penuh makna. Kalau begitu, kamu harus menghapus dirimu sendiri. Ia menjelaskan lebih lanjut, meskipun siapapun bisa melakukannya, tidak semua orang mampu melakukannya. Ketika kamu melakukannya, sebuah dunia yang sama sekali baru, berbeda dari dunia yang kamu tahu, akan terbuka di depan matamu. Apakah kamu mengerti apa yang kukatakan? Untuk sesaat, Shirone terdiam kaku, mata birunya seolah bersinar dengan pencerahan mendadak. Wajahnya menunjukkan tekad saat ia berseru, suaranya memantulkan kepastian, jika aku tidak bisa merasakan diriku sendiri, maka melenyapkan diriku juga mustahil. Senyum puas merekah di bibir Alpies. Ia sedikit tertawa pelan, berpikir, dia masih saja membuatku terkejut. Kemudian, dengan mata berbinar-binar penuh harapan, ia mencondongkan tubuh ke depan, memberikan tantangan terakhir. Akankah kamu mencobanya? Di sini saja. Kepala sekolah Alpias mengatakan pada dirinya sendiri sebuah kebenaran pahit. Bagaimanapun, jika anak itu tidak bisa memasuki wilayah roh, dia tidak akan pernah bisa belajar sihir. Terlepas dari tekanan tak terlihat itu, Shirone tetap berdiri tak bergerak di tengah ruang yang hening, matanya terpejam erat. Beberapa daun hijau segar melayang lewat, terbawa angin sepoi-sepoi, berputar-putar di sekitar sosoknya yang sangat fokus. Dunia luar memudar, memberi tempat bagi kehampaan yang dalam di dalam pikiran. Dalam kegelapan tak berujung, bayangan samar Shirone muncul dengan cahaya biru, berdiri kokoh di atas lingkaran energi yang menyebar. Dia berkata pada dirinya sendiri, memulai perjalanan penemuan batin. Rasakan diriku. Tapi, apa itu diriku? Apakah itu otak? Bukan, itu hanya organ. Pikirannya beralih ke arah lain, lebih dalam, saat dia mulai mendefinisikan ulang konsep keberadaan. Itu adalah keseluruhan indera dan kenyataan yang dia rasakan. Dalam ruang pikiran yang tak terbatas, kesadaran Shirone mengambang di antara bola-bola cahaya yang bersinar dan orbit yang berkilauan. Di pusat alam semesta batin ini adalah otak yang bersinar, melambangkan batas-batas pemikiran logis. Dia menyadari, mustahil untuk melampaui konsep otak. Sebuah pencerahan melintas di benaknya, mengubah sepenuhnya pendekatannya. Dia berpikir, ini bukan tentang mendefinisikannya, tetapi merasakannya. Sebuah tangan halus yang terbentuk dari garis-garis cahaya biru perlahan terulur dengan lembut menyentuh salah satu busur energi yang mengelilinginya. Shirone memulai proses pemurnian egonya. Tangan cahaya itu menggenggam erat busur tersebut dan aliran pikiran tegas mengalir, perlahan, sedikit demi sedikit, singkirkan hal-hal yang kurasa adalah diriku. Ketika konsep diri secara bertahap memudar, tangan cahaya menyala menjadi sumber cahaya yang menyilaukan dan Shirone mencapai kesimpulan akhir. Bukan keberadaanku yang menjadi lebih sensitif, ia merenung. Saat energi mencapai puncaknya, tetapi hanya pikiran murni yang tajam akan tersisa. Ruangan diselimuti kegelapan pekat, hening mencekik, lalu tiba-tiba terkoyak oleh jeritan melengking. Dari pusat lingkaran cahaya, energi dengan cepat memadat, membentuk kepalan tangan yang kokoh, bergaris tajam, sepenuhnya tercipta dari sihir murni. Dalam keheningan di bawah kanopi pohon tua, di antara para murid, kepala sekolah Alpias bersandar pada batang pohon yang kasar, matanya yang lembut mengawasi setiap anak. Ketika keheningan yang damai dipecahkan oleh bisikan-bisikan pelan, dia pelan-pelan berbicara, suara beratnya bergema. Bagaimana? Apa yang sudah kalian rasakan? Senyum penuh makna merekah di wajah kepala sekolah tua itu, matanya berbinar dengan rasa ingin tahu dan antisipasi saat menunggu jawaban dari para penyihir masa depan. Shirone mendongak, mata birunya terbuka lebar karena terkejut. Keringat mulai membasahi dahinya ketika setiap suara yang berbeda dari dunia di sekitarnya, deru angin melewati dedaunan, dengungan serangga, tawa samar dari jauh, secara bersamaan masuk ke telinganya. Suara, Shirone berseru dalam benaknya, merasakan setiap detail dengan jelas. Aku telah mendengar semuanya. Di kejauhan, di padang rumput hijau yang rimbun, kepala sekolah Alpias dan para siswa lainnya sedang beristirahat di bawah naungan pohon tua. Mendengar perkataan
perkataan Shirone, beberapa siswa tidak bisa menahan tawa. Ejekan terdengar. Tentu saja kau mendengarnya. Siapapun bisa mendengar jika hanya berdiri diam di satu tempat. Kepala sekolah Alpies yang sedang bersandar pada batang pohon hanya menjawab pelan dengan sikap acuh tak acuh. Begitu ya. Matanya memancarkan kekecewaan yang tersembunyi. Jadi anak itu masih belum bisa melakukannya. Persis seperti yang kuduga. Ia memulai pelajaran dengan suara yang hangat. Hal-hal yang terjadi di dalam zona roh adalah bagian dari dimensi lain. Itu disebut sensasi timbal balik. Itu adalah saat kau bisa mencium suara, merasakan cahaya, dan merasakan bentuk benda di kulitmu. Ketika perkataannya berakhir, kenyataan kembali. Tangan hangat Alpheus dengan lembut membelai kepala Shirone, sebuah gerakan yang sangat membesarkan hati. Kau melakukannya dengan sangat baik. Ia tersenyum puas. Jika kau terus berlatih di masa depan, kau akan bisa mendengar lebih banyak suara lagi. Kepala sekolah Alpies mengangkat suara, memecah keheningan di hutan yang jarang. Baiklah, pelajaran khusus hari ini berakhir di sini. Mari kita kembali ke sekolah. Seketika, para siswa mengerumuninya dan bersorak gembira. Shuamin menjawab dengan riang, "Ya, Bapak Kepala Sekolah." Seluruh kelompok bersemangat mengikuti kepala sekolah kembali ke akademi megah di kejauhan. Hanya Shirone yang masih berdiri diam sendirian. Punggung kecilnya tampak agak kesepian di antara rerumputan hijau. Dia menoleh melihat bayangan mereka yang semakin menjauh, mata birunya dipenuhi perasaan yang sulit dijelaskan. Dalam benaknya, gambaran Shirone benar-benar berlawanan dengan anak-anak bangsawan yang mengelilinginya. Alpies mengelus janggut peraknya, tenggelam dalam pikirannya. Jika anak itu lahir dari keluarga bangsawan dan dilatih sejak kecil, apakah ia bisa mencapai prestasi yang sama dengan anak-anak ini? Sudahlah, ia menghela napas pelan, menerima kenyataan. Di dunia ini memang ada banyak anak berbakat. Kemudian, Shirone dengan lincah meloncati tembok bata yang menjulang tinggi. Segera setelah kakinya menyentuh tanah, dia terhuyung-huyung kehilangan keseimbangan, seluruh tubuhnya condong ke depan dalam upaya putus asa untuk berdiri tegak. Keringat dingin mengucur, membasahi rambut pirangnya yang terang, mata birunya yang jernih terbukang lebar karena terkejut. Shirone berbisik, suaranya awalnya bergetar dan terputus-putus namun kemudian pecah dalam kelegaan yang luar biasa. Itu benar-benar berhasil. Itu benar-benar berhasil.